Dan di video kali ini saya akan memberikan seluruh alur cerita dari anime Jujutsu Kaisen part yang pertama. Dan gak perlu basa-basi lagi, kita langsung masuk ke pembahasan utama kita. Jadi karakter utama kita adalah seorang anak laki-laki yang bernama Itadori Yuji. Jadi di sekolah dia itu ikut ekskul penelitian hal gaib. Tapi karena Yuji memiliki fisik yang sangat kuat, salah satu guru yang bernama Takagi ingin memasukkan Yuji ke dalam ekskul atletik dan memasukkan Yuji ke dalam turnamen nasional. Lalu mereka melakukan pertandingan tolak peluru. Kalau Yuji menang, maka dia boleh ikut ekskul penelitian hal gaib. Tapi kalau Yuji kalah, maka dia harus bergabung ke dalam ekskul atletik. Dan singkat cerita, Yuji dengan mudah memenangkan pertandingan itu. Setelah itu Yuji berniat pergi ke rumah sakit untuk menjenguk kakeknya. Di jalan dia berpapasan dengan Fushiguro. Di sisi lain, Fushiguro disuruh gurunya untuk mencari sebuah pusaka terkutuk tingkat tinggi. Dan saat dia berpapasan dengan Yuji, Fushiguro merasakan kalau pusaka itu ada di tangan Yuji. Singkat cerita, Yuji sampai di rumah sakit. Di sana kakek Yuji berpesan kepadanya bahwa Yuji itu kuat, maka dari itu dia harus membantu orang lain. Dan tak lama setelah mengatakan itu, kakek Yuji lalu meninggal dunia. Lalu Fushiguro datang menemui Yuji. Dia bertanya soal pusaka terkutuk itu. Lalu Yuji mengatakan kalau pusaka terkutuknya sekarang dibawa oleh kakak kelas Yuji. Dan sepertinya mereka ingin melepas segel dari pusaka terkutuk itu. Karena khawatir, Yuji dan Fushiguro lalu pergi ke sekolahan Yuji. Fushiguro lalu masuk ke dalam gedung sekolahan Yuji. Dan di situ dia melihat kalau segel kutukannya sudah terlepas. Dan kedua orang kakak kelas Yuji juga sudah hampir diserap oleh salah satu roh terkutuk. Untungnya Yuji datang dan berhasil menyelamatkan kakak kelasnya. Dan monster terkutuk itu juga berhasil dihabisi oleh Shikigami milik Fushiguro. Setelah itu Yuji mengambil pusaka terkutuk dari kakak kelasnya. Tapi saat Yuji ingin memberikan pusaka itu ke Fushiguro, tiba-tiba datang roh terkutuk lain yang lebih kuat. Roh itu berhasil menghajar Fushiguro habis-habisan. Lalu Yuji datang membantu Fushiguro. Tapi karena Yuji tidak memiliki energi kutukan, maka serangan Yuji sama sekali tidak berpengaruh. Karena itu Yuji memakan pusaka terkutuk yang sebelumnya. Dan hasilnya tubuh Yuji dikendalikan oleh pemilik asli dari pusaka terkutuk itu. Dia adalah Ryomen Sukuna. Dan dengan itu roh terkutuk yang sebelumnya berhasil dikalahkan dengan mudah. Lalu tubuh Yuji yang seharusnya dikendalikan oleh Sukuna tiba-tiba bisa dikendalikan lagi oleh Yuji. Dan setelah itu guru Fushiguro yang bernama Gojo datang ke tempat mereka. Setelah memastikan kalau Yuji memang mempunyai potensi untuk menjadi wadah, Gojo lalu membuat Yuji pingsan. Lalu Fushiguro meminta kepada Gojo agar Yuji tidak dieksekusi. Setelah itu Gojo membawa Yuji kepada para tetua. Para tetua langsung menginginkan Yuji untuk dieksekusi. Tapi pusaka jari Sukuna tidak bisa dihancurkan dengan cara biasa. Jadi Gojo memberikan saran kalau Yuji akan dieksekusi setelah dia menyerap semua 20 jari Sukuna. Dengan itu pusaka jari Sukuna juga bisa dilenyapkan. Dan para tetua menyetujui saran dari Gojo. Setelah itu Yuji lalu dipindahkan ke sekolah Jujutsu yang sama dengan Fushiguro. Yuji juga diberikan satu jari Sukuna lagi oleh Gojo. Dan dengan itu kekuatan Sukuna di dalam tubuh Yuji sudah pulih sebanyak 10%. Lalu Yuji, Fushiguro dan juga Gojo pergi menjemput anak kelas 1 yang ketiga. Dia adalah Kugisaki Nobara. Untuk menguji kekuatan Nobara, mereka lalu pergi ke sebuah gedung yang terdapat kutukan di dalamnya. Yuji dan Nobara ditugaskan untuk memusnahkan semua roh terkutuk yang ada di dalam gedung itu. Yuji juga diberikan sebuah pedang terkutuk pembantai iblis sebagai senjatanya. Setelah Yuji dan Nobara masuk ke dalam gedung itu, Nobara memutuskan untuk berpencar. Mereka lalu memusnahkan beberapa roh terkutuk. Dan Nobara juga bertemu dengan seorang anak kecil. Tak lama setelah itu seekor roh terkutuk juga muncul. Dia menggunakan anak itu sebagai sandera. Hal itu membuat Nobara menjadi putus asa. Untungnya Yuji datang dan berhasil menyelamatkan anak kecil itu. Setelah itu roh terkutuk mencoba melarikan diri. Tapi dia bisa dimusnahkan berkat teknik kutukan milik Nobara. Singkat cerita, di suatu pusat rehabilitasi di Tokyo Barat, sebuah janin kutukan muncul di situ. yang berpotensi bisa berubah menjadi roh terkutuk tingkat tinggi.
Karena Gojo sedang ada urusan kerja, maka Yuji, Fushiguro, dan juga Nobara yang dikirim untuk memusnahkan roh itu. Setelah itu mereka lalu masuk ke dalam gedung asrama itu. Tapi di dalam gedung itu menjadi lebih luas daripada yang seharusnya. Itu adalah efek perluasan area karena energi kutukan. Setelah itu mereka lalu menjelajah lebih dalam. Di dalam sana Yuji dan juga Fushiguro sempat bertengkar. Dan saat Nobara ingin melerai mereka, tiba-tiba dia jatuh ke dalam suatu ruangan. Dan di antara Yuji dan juga Fushiguro, tiba-tiba muncul seekor roh terkutuk tingkat tinggi. Sepertinya itu adalah bentuk perubahan dari janin kutukan. Lalu Yuji mencoba menyerang roh itu. Tapi tangan dan pedangnya justru berhasil dipotong oleh roh terkutuk itu. Melihat lawannya yang terlalu kuat, Yuji lalu menyuruh Fushiguro untuk mencari Nobara dan membawanya keluar. Dan setelah itu Yuji bisa bertukar dengan Sukuna tanpa mengkhawatirkan mereka berdua. Setelah itu Fushiguro lalu pergi mencari Nobara. Dan Yuji mencoba menahan roh terkutuk itu. Sayangnya kekuatan roh itu terlalu kuat dan membuat Yuji dihajar habis-habisan. Di saat terpojok, Yuji berhasil mengeluarkan energi terkutuknya ke dalam pukulannya. Tapi kekuatan Yuji masih terlalu lemah dan berhasil ditahan oleh roh itu. Setelah itu Yuji mendengar suara auman serigala yang menandakan kalau Fushiguro berhasil menyelamatkan Nobara dan membawanya keluar. Lalu Yuji bertukar dengan Sukuna. Sukuna lalu memulihkan tangan Yuji yang terpotong. Dan setelah itu dia bertarung melawan roh terkutuk yang sebelumnya. Dan singkat cerita, Yuji atau Sukuna berhasil mengalahkan roh terkutuk itu dengan mudah. Dan ternyata di dalam tubuh roh itu juga ada sebuah jari Sukuna. Setelah semuanya selesai, Sukuna lalu menyuruh Yuji untuk bertukar tubuh lagi. Tapi ternyata Yuji kesulitan untuk bertukar tubuh dengan Sukuna. Sepertinya Yuji memerlukan beberapa waktu untuk bisa bertukar tubuh. Melihat kesempatan itu, Sukuna lalu pergi ke tempat Fushiguro. Sukuna juga mencabut jantung milik Yuji. Jadi kalau nanti dia bertukar tubuh, maka Yuji akan mati. Sukuna juga memakan jari yang ketiga. Setelah itu dia lalu bertarung melawan Fushiguro. Di sisi lain Fushiguro mencoba untuk mengulur waktu. Dia berpikir kalau seiring berjalannya waktu, maka jantung Yuji juga akan pulih. Dan dengan itu maka Yuji bisa bertukar tubuh lagi. Fushiguro lalu memanggil beberapa shikigaminya untuk melawan Sukuna. Tapi Sukuna bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Dan setelah itu Fushiguro dihajar oleh Sukuna. Sukuna juga mengatakan kalau dia tahu rencana Fushiguro. Jadi Sukuna tidak akan tanpa sengaja memulihkan jantung milik Yuji. Setelah itu Fushiguro berniat menggunakan salah satu teknik terkuatnya. Tapi dia berhenti karena menyadari kalau kesadaran Yuji mulai kembali. Fushiguro mengatakan kepada Yuji kalau dia tidak punya alasan khusus saat menyelamatkan nyawa Yuji sebelumnya. Fushiguro hanya tidak ingin kalau orang baik sepertinya meninggal begitu saja. Dan Fushiguro juga tidak pernah sekalipun menyesali keputusannya itu. Dan setelah itu kesadaran Yuji kembali sepenuhnya. Dia juga berpesan kepada Fushiguro untuk bisa hidup lama. Dan setelah itu Yuji pun meninggal dunia. Lalu jasad Yuji dibawa untuk diotopsi. Di sana Gojo berkata kalau semua ini dilakukan dengan sengaja oleh para petinggi. Itu karena mereka tidak menyukai keputusan kalau eksekusi Yuji akan ditunda. Di sisi lain di suatu tempat ada 4 orang roh terkutuk tingkat tinggi. Mereka adalah salah satu dalang dari kasus terbunuhnya Yuji. Dan saat ini mereka sedang mendiskusikan cara untuk menyingkirkan Gojo. Di sisi lain saat Fushiguro dan Nobara sedang berkabung tentang Yuji, tiba-tiba mereka didatangi oleh 3 orang kakak kelas mereka. Mereka adalah Zenin Maki, Inumaki, dan juga si Panda. Mereka bertiga ingin Fushiguro dan Nobara untuk berpartisipasi dalam acara pertukaran sekolah. Dalam acara itu akan diadakan kompetisi antara SMK Jujutsu Tokyo dan juga SMK Jujutsu Kyoto. Dan untuk mempersiapkan hal itu, Fushiguro dan Nobara akan dilatih oleh kakak kelas mereka. Di sisi lain di dalam domain bawaan milik Sukuna, Yuji dan Sukuna membuat perjanjian. Sukuna akan memulihkan jantung Yuji dengan syarat kalau suatu saat Sukuna mengatakan perpanjangan, maka Yuji harus bertukar tubuh selama semenit. Dan selama itu Sukuna tidak akan membunuh siapapun. Lalu syarat lainnya adalah Yuji akan melupakan perjanjian kali ini. Dan setelah itu Yuji pun bangkit dari kematiannya.
Lalu Gojo melatih Yuji untuk mengendalikan energi kutukannya. Itu juga untuk persiapan mengikuti acara pertukaran sekolah. Oke, kayaknya segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir video. Dan Angkasa Anime pamit, sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya.